A Long Island, New York couple said today that it was the devil, drugs, and rock and roll that led their son to ritual murder. Hi, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, malam ini aku akan ngebahas tentang seorang pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang masih berusia 17 tahun dan terobsesi akan ilmu hitam. Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3, apa? Dan seperti biasa, sebelum kita bahas apa sih yang sudah dilakukan oleh Kaso atau Ricky Kaso atau pembunuh berantai ini, maka kita akan mengenalnya lebih dahulu. Siapa sih itu Ricky Kaso? Jadi kalau orang bilang itu nggak kenal maka nggak sayang. Kaso memiliki nama lengkap Richard Alan Kaso Jr. Ia lahir pada tanggal 29 Maret 1967 di Huntington, New York. Setelah itu dia juga dikenal dengan nama julukan The Acid King setelah membunuh temannya juga masih berusia 17 tahun. Dengan sangat brutal yang bernama Gary Lauwers di North Pole, New York, Amerika pada 19 Juni 1984. So guys, jadi kejadian ini itu terjadi di mana pada suatu masa yang dikenal dengan nama Satanic Panic, yaitu di mana pada masa ini banyak banget orang-orang yang tergila-gila dengan satanik atau okultisme. Bahkan pada masa itu musik-musik kayak heavy metal itu selalu memasukkan unsur-unsur satanik di dalamnya. Ya heran banget ya, orang-orang zaman dulu demen banget sama setan-setan kayak gitu. Kenapa nggak sekali-sekali masukin unsur-unsur kayak malaikat aja, biar adem nih hati. Udah pada lagi panas gini lagi. Dan Kaso juga demen banget pakai baju AC/DC gitu, yang artinya ya dimana kalau orang-orang itu pakai baju AC/DC itu artinya adalah mereka emang demen banget dengan grup-grup band seperti Black Sabbath, Judas Priest, atau Ozzy Osbourne, yang dimana band-band tersebut itu selalu memasukkan unsur-unsur satanik seperti itu di dalamnya. Dan Kaso sendiri adalah salah satu anak guru di SMA Cold Spring Harbor. Ya guys, jadi ayahnya itu adalah seorang guru sejarah dan pelatih football yang ada di sekolah tersebut. Nah guys, anehnya walaupun orang tuanya itu adalah seorang guru yang pastinya punya income atau penghasilan yang nggak dikit di sana, ya nggak? Tapi si Kaso ini memang aneh, walaupun orang tuanya punya rumah yang enak untuk ditinggali, dia tuh malah tinggal di jalanan, ngegembel di jalanan gitu, tinggal di pinggir jalan di pinggiran kota Northport, New York. Jadi dia biasanya itu akan tidur di hutan kecil yang ada di dekat kota tersebut, atau di taman kecil di tengah kota, di dalam mobil, di garasi, atau bahkan di belakang rumah. Tuh kan aneh banget nih orang. Mau barbekyuan lu di belakang rumah? Ya kadang dia juga tinggal di rumah temannya. Dan selain itu dia juga punya hobi, yaitu ngobat guys. Yaitu dia senang banget mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti ganja atau marijuana, hashish, LSD, PCP, dan purple microdots. Ya gue sendiri sih nggak begitu tahu tentang hal-hal yang kayak ginian, obat-obatan terlarang seperti itu. Cara gue juga nggak ngerti lah pokoknya ya guys. Kan gue anak baik-baik, sering berdoa, rajin menabung. Kalau gue mah taunya pas sore main kejar patung atau enggak main loncat tali. Ya dia pokoknya demen banget minum obat-obatan terlarang gitu deh guys, ngefly gitu. Dan Kaso pun mulai mengenal okultisme atau aliran sesat atau satanisme setelah dia itu membeli sebuah obat-obatan terlarang dengan salah satu penjual, yang dimana penjual ini itu adalah salah satu anggota dari suatu kelompok okultisme yang namanya adalah Knights of the Black Circle. Dan singkat cerita, Kaso pun mulai berpartisipasi dalam pesta-pesta yang diadakan oleh kelompok tersebut di daerah Northport. Dan beberapa kali mereka itu juga sering mengadakan upacara-upacara kesetanan mereka, seperti di Amityville Horror House di tahun 1984. Ya guys, aku rasa kalau kamu demen banget sama film horror, kamu pasti nggak asing banget sama rumah yang satu ini. Nah guys, singkat cerita, orangnya juga mulai ngerasa, wah nih anak udah mulai nggak bener nih, udah make obat-obatan terlarang, dia tuh hidupnya juga nggak jelas, punya rumah tapi tinggal di jalanan ngegembel. Dan dia itu juga sampai ikut kelompok pemujaan setan gitu. Orangnya ngerasain nih anak udah nggak bener deh ya. Ya alhasil, Kaso pun dibawa orang tuanya pergi ke rumah sakit South Oaks Psychiatric Hospital di Amityville, New York. Ya orang tua itu berharap kalau di rumah sakit ini si Kaso itu bisa direhabilitasi, diatasi gangguan kayak mungkin kejiwaannya, dan diatasi juga kecanduan dia terhadap obat-obatan terlarang. Dan guys, aneh lagi, ini random banget sih, dia tuh pernah ketangkap sama polisi karena menggali kuburan tua yang ada di sekitar kota tempat dia tinggal. Emangnya lu kucing malam-malam gali kuburan orang mau pup di sana? Dan belum sebulan dia di penjara, dia tuh harus masuk ke rumah sakit karena menderita
menderita pneumonia. Dan dia pun masuklah ke rumah sakit untuk menjalani perawatan di sana, di rumah sakit Long Island Jewish Hospital. Dan saat dirawat di sana, orang tuanya si Kaso meminta kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit mental anaknya yang mereka nganggap si Kaso ini agak gila. Namun setelah diperiksa oleh dokter, oleh pihak kejiwaan di sana, mereka tuh mengatakan kalau Kaso itu baik-baik aja. Dia nggak punya intensi untuk membunuh seseorang atau melakukan hal-hal yang nggak benar. Pokoknya dokter bilang dia oke aja. Ya dokter itu cuma nganggap dia itu cuma antisosial doang. Ya pokoknya nggak berbahaya lah. Dan setelah Kaso itu sembuh dari pneumonianya dan dia pun keluarlah dari rumah sakit. Ya iyalah, ngapain udah sembuh masih di rumah sakit? Lu kira mau honeymoon di sana? Oke, sekarang kita bahas di mana si Kaso ini mulai membunuh. Oke. So dia itu mulai membunuh di mana suatu ketika temannya si Kaso, Lawers, mencuri 10 kantong PCP dari si Kaso saat si Kaso ini kayak minum obat-obatan larangnya dan itu kayak nge-fly dan pingsan. Ya, dan saat pingsan si temannya Lawers ini itu mencuri 10 kantong PCP dari kantong bajunya si Kaso. Dan gak lama setelah itu si Kaso pun bangun dong. Pas bangun dia sadar kalau barang dicuri dan dia itu ngerasa kalau yang nyuri itu adalah temannya sendiri si Lawers. Dan dia mintalah ke Lawers, balikin nih PCP yang kamu curi dari gue. Ya udah dong, karena dipaksa-paksa gitu si Lawers pun mengaku kalau dia mencuri 10 kantong PCP milik si Kaso, tapi dia cuma bisa balikin 5 kantong doang guys, karena 5 lagi itu sudah dikonsumsi sama si Lawers. Dan alhasil si Lawers ini bilang, ya udah nanti 5 kantongnya lagi aku bayar deh yang seharga $50. Dan ya udah dong, masalah juga beres dan dia janji untuk bayar harga segitu $50 kepada si Kaso. Dan kita next lagi ceritanya, itu suatu ketika si Kaso dengan temannya yang bernama Lawers, Troiano Quinones, namanya lucu-lucu banget ya. Ya singkat cerita mereka itu bersama pergi ke sebuah taman kecil yang ada di kota tersebut, di gazebo. Dan singkat cerita mereka itu berempat dan mereka pun pesta barbecue di sana. Dan selain pesta barbecue, seperti kamu tahu, mereka demen banget nge-fly gitu dengan obat-obatan terlarang mereka. Ya, mereka pun pesta obat-obatan terlarang di sana. Di sana mereka mengkonsumsi obat-obatan seperti LSD, Parpamicrodots, dan lain-lain sambil menyalakan api unggun. Ya, mereka pun menari-nari di sana, happy party dan have fun lah pokoknya lah, sambil nge-fly. Dan karena sudah beberapa jam mereka pesta, si Lawers itu melihat kayak api unggunnya ini kayak mau mulai padam dan dia pun berinisiatif untuk menyalakan kembali api unggun itu agar dia pestanya makin meriah lagi dengan mengambil kayak kain atau sapu tangan kecil gitu dari kantongnya dan dia masukkan sapu tangan itu ke dalam api unggun biar apinya itu nyala lagi dan mereka bisa mulai pesta lagi. Dan guys, pada suatu titik nggak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh obat-obatan terlarang ini, mereka tuh moodnya mulai kayak nggak bener. Ya suatu titik mereka tuh mulai bertengkar antara si Lawers dengan si Kaso dan bentrok lah mereka. Sampai guys, si Kaso ini itu menikam dada Lawers berkali-kali dan meninju leher si Lawers yang seperti kita tahu leher itu adalah bagian vital dan akhirnya si Lawers pun meninggal. Oh ya, jadi menurut kabar si Kaso ini itu menikam 17-36 kali ke dada Lawers sebelum dia meninggal dan juga dibantu oleh temannya si Quinones ini saat membunuh si Lawers. Dan singkat cerita, si Lawers pun meninggal dan mayatnya itu ditimbun dengan ranting-ranting dedaunan yang ada di sekitar situ. Dan mereka juga memutilasi si Lawers menjadi beberapa potongan dan disebarkan di sekitar pojok-pojok bagian hutan-hutan yang ada di sekitar itu. Dan 2 minggu kemudian dari hari itu terjadi, ada seseorang yang nggak tahu siapa itu nemuin potongan tubuh tersebut dan karena dia panik, dia kaget dan dia tahu itu adalah potongan tubuh dari seseorang yang sudah dimutilasi. Dibawalah potongan tubuh itu dan dilaporkanlah kepada pihak polisi. Ya, dan polisi pun mulai menelusuri ini sebenarnya mayat siapa sih, sampai mereka mengerahkan anjing-anjing pelacak untuk menemukan semua potongan-potongan tubuh itu. Dan benar aja setelah ditemukan dan diidentifikasi kalau potongan tubuh tersebut adalah milik Lawers. Dan hebat banget polisi di situ saat itu. Keesokan harinya, Kaso dan Quinones pun ditangkap oleh polisi pada tanggal 7 Juli dan mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun gak lama setelah itu, si Kaso pun meninggal di dalam sel dengan cara gantung diri. Oh ya, jadi kenapa si Troiano ini gak ditangkap? Karena dia itu gak ikut-ikutan saat melakukan penyerangan terhadap si Lawers. Jadi dia bebas aja, dia jadi kayak saksi gitu doang guys. Oh ya, kalau misalnya kamu pengen nonton film yang terinspirasi dari cerita ini, kamu itu bisa nonton film dengan judul Ricky Six yang dirilis tahun 2000. Ya kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton langsung aja biar lebih kena, lebih bisa mendalami isi dari cerita ini. Oke?
Ya mungkin yang bisa kita pelajari dari kasus ini, bukan kalau bisa sih, lebih bagus jangan untuk mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti itu, obat-obatan terlarang, karena ya seperti kita tahu itu punya kayak khasiat-khasiat negatif seperti itu, bikin ngefly, halusinasi yang bikin bisa membuat kamu melakukan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol seperti yang mereka lakukan, membunuh atau gimana, ya jauhi itu. So guys, sekian dulu video hari ini, dan apa yang ingin aku bahas lagi di video selanjutnya, please berikan rekomendasi kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sekian dulu video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-temanku juga tahu akan kasus ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!